Saya sudah minta Pak Heru tolong dicek ya, ingatin ya. Saya sudah minta Pak Sekda, Pak Asisten kirim surat ke PPATK. Saya ingin tahu uang Gondang Tua Jaya itu kemana saja dia terima dari kita. Tarik cash berapa? Pasti tarik cash kalau bagi duit. Dipakai kemana duit itu banyak? Karena kenapa? Kita ada alasan minta seperti itu Pak Heru. Karena dalam perjanjian yang kita, dia harus memakai uang itu untuk lakukan investasi. Dan dia tidak lakukan. Dan dia juga tidak bayar kita. Lalu duitnya kemana? Lalu dia bilang, ngomong dengan di warung ngomong, tau nggak? Lu kira perusahaan gua cuma ngurusin sampah doang, terima duit TKI? Ini ngurusin politik juga bos. Nah, kira-kira gitu loh. Omongannya gitu loh Pak. Saya nggak direkam. Ya lu kira Gondang Tua Jaya itu cuma ngurusin ngeruk sampah, ngolah sampah? Bukan, juga politik ini. Kalau itu betul, berarti uang preman dong kita bayar mereka. Kalau uang preman, lebih baik saya sumbang kepada kota Bekasi, resmi APBD. Kalau ada preman jegat mobil kita, ya lapor polisi. Satpol PP kita juga punya senjata kan, yang tembakan listrik itu kan. Ikut kawal aja, Pak Kocok tembak aja. Bikin pingsan. Ya pakai peluru karet, kenapa takut? Lalu mereka yang main kita proses polisi. Mereka bilang sama Gondang Tua Jaya, Anda udah kaya raya, sudah stop lah gitu. Kalau Anda masih mau melawan kita, Anda bisa bangkrut habis tuh. Ingat pepatah Tiongkok kuno kasih tahu dia, orang kaya itu nggak bisa menantang pejabat, bangkrut. Dan kita serius nih. Kenapa saya serius? Karena Pak Jokowi yang perintah dari waktu dia jadi gubernur. Cuma nggak pernah dinas kebersihan mau lakukan. Termasuk Ibu Tias itu. Baik-baik aja, ya kok baik hati aja. Diminta buktinya, oke lah mau turun eselon 3 udah. Itu nggak pernah mau bikin surat peringatan 1 dari dinas kebersihan. Kita minta terus dan rapi, dicuekin. Iya, pura-pura. Aku sih ya, aku juga pura-pura. Aku tiap pagi udah makan 1,5 tablet pura-pura goblok sama gila ya, gitu juga. Iya, aku jadi itu aja. Udah tiap hari minum tablet gitu, aku juga pura-pura aja. Aku tahu kok dia ngeles. Ini pembagian merata nih duit ini. Pasti dia bagi dinas kebersihan duit ini. Mungkin juga oknum polisi, DPR, saya nggak tahu. Makanya saya juga mau selidikin yang DPD yang teriak-teriak. Seluruh wartawan cari aja nanti ya, wartawan yang berita Jakarta semua boleh diselidikin itu, isengin cari itu. Saya juga udah kirim orang. Saya ingin tahu DPRD Bekasi itu sebelum jadi DPRD itu dulu apa? Jangan-jangan bagian ormas yang terima pembagian jatah Gondang Tua Jaya. Ini gila loh. Kontrak kita, dia berhak memberikan uang CSR kepada orang yang dia tunjuk. Pernah nggak DPRD Bekasi teriak-teriak itu tidak fair? Pernah nggak dalam berita DPRD Bekasi minta uang itu masuk APBD? Berarti ada apa? Pernah nggak DPRD Bekasi mengkritisi mereka? Harusnya MOU dengan Gondang Tua Jaya, kalau dia uang prestasi, ini bocor, nggak ada bikin penyerapan semua. Yang direbut siapa? Yang ditegur siapa? Gondang Tua dong, bukan kita dong. Kok nyerangnya ke gubernur? Terus nyerang gubernur juga ada masanya lagi. Kalau saya udah peringatin kok hajat Gondang Tua, wah ribut. Nah sekarang kenapa dia ribut? Karena ada SP1. Hitung harinya Pak, SP2 lagi Pak. Hari lagi SP3 lagi nih. Putus, ambil alih. Terakhir 10 Januari Pak. Ya. Kan 105 hari kan. Coba kalau dari zaman Buktias sudah bikin. Waktu waktu aku udah minta kan. Masih kan nggak Pak Istawa saya minta bikin SP1 waktu masih jadi wakil. Nah dikerjain. Saya tahu dan saya ingat tuh, bukan saya nggak ingat tuh Pak. Saya suruh apapun. Pokoknya saya nggak terlalu bodoh kok sebenarnya saya bilang. Saya ulang-ulang, saya juga bukan terlalu bodoh sekolah. Nilai saya pas-pasan, IP saya 2,8. Bukan 3, bukan cum laude. Karena saya pilih-pilih sekolahnya. Kalau yang saya demen, dapat A kok saya kok. Yang demen-demen aja, kalau nggak demen, ngapain mau nuin otak? Bapak saya cuma minta insinyur aja, kok nggak minta beasiswa. Betul. Saya sih nggak mau lihat teman saya skripsi tebal-tebal. Lulusnya lebih lama. Wah, sempurna skripsinya. Skripsi saya cuma lebih tipis daripada 1 babnya dia.
Saatnya bikin penelitian udah kayak S2. Kenapa? Keluar sama-sama insinyur. Isunya ya gue lebih lulus lebih cepat. Yang penting bapak gue senang gue lulus, dia lihat kalau lulus juga tuh. Gak perlu cum laude lah, gue gak mau jadi PhD, jadi dokter, jadi dosen kok. Bapak saya cuma pesen yang penting ada gelar IR. Nah, begitu geologi mau roba jadi doktorandus, saya berhenti loh Pak, kalau mau roba doktorandus tuh. Sempat dari sakti mau roba, ini ilmu bumi. Mau jadi doktorandus, ada sempat waktu itu tuh. Saya langsung katakan, Pak, saya minta pindah ke Mesir Pak. Kenapa? Karena bapak saya suruh saya insinyur bukan doktorandus. Oh, doktorandus itu agak rendah sedikit di kampung saya gitu. So, insinyur lebih tinggi, dokter paling tinggi. Saya serius kok ngomong, ini sama dosen saya. Teman-teman saya minta pindah Mesir. Langsung mau minta pindah saya, geologi. Nah jadi Pak, bapak cek ini. Bilang sama wali kota, bapak bikin surat resmi, kita siapin surat resmi aja Pak Heru. Setelah diputus, kita akan memberikan setelah biaya operasional, tipping langsung uang kita akan masukkan menjadi tipping fee untuk Bekasi. Resmi sebagai APBD. Tapi kita batasi, ini namanya kredit tight loan kayak Jepang. Ini jangan pakai uang ini untuk membangun infrastruktur. Ngatasi banjir, ngatasin macet, dan termasuk untuk bangun rumah untuk warga Bekasi sama taman. Ini nggak boleh dipakai buat gaji dewan, semua nggak boleh. Jadi hanya boleh bikin taman, ya kan, sama perumahan rusun untuk bantu orang itu jalan dan air sungai. Kita tentuin. Kalau dia baik pasti mau kok. Kalau dibikin nombok Pak, kurangin beban operasional kita segala macam, mungkin dia bisa dapat 200-300 miliar loh. Wah, kalau kota Bekasi dapat 300 miliar kenceng Pak. Itu wali kota kalau dia cerdas dia mau Pak, kebiri lagi dia Pak pakai duit kita Pak. 300 miliar. Masih nggak nyolong dikit kalau mau nyolong. Dari kontraktor masih back lagi. Gua nggak mau tahu lah itu. Urusan polisi aja. Itu Bekasi kurang aja tuh kasih tahu tuh bapak dan mereka ya, sama PU-nya ya. Kickback kasih kita duit. Itu yang gratifikasi kasih ke bapak dabang itu duit dari Bekasi itu. Dia lihat ya, rusak nih mental birokrasi kita. Kita kasih bantuan dana, kerjain jalan segala macam. Jalannya kontraktor yang menang, bagi-bagi duit, dibagi lagi ke orang kita, gila gak? Itu duit yang dikasihkan kepada Ibu Tuti Bapeda. Saya suruh periksa nih KPK suruh. Zaman berubah nih. Bu Tuti dulu saya suruh usul jadi Bapeda, dilaporin semua laporan ke Pak Gubernur. Orangnya agak kurang pinter Pak. Kurang Pak. Kurang apa? Ya kurang lah untuk itu. Terus saya lihat ITB, saya tes ITB gagal loh ITB. Tuti kurang pinter gimana? Kayaknya gak berani, jadi repot Pak. Ternyata tuh kurang pinter buat nyelundupin APBD siluman, ketik-ketik itu. Jadi yang diusulkan tuh yang berani masukin, yang berani lolosin, yang diemin. Termasuk Pak Andi Baso Amir, berani lolosin, makanya diusulin jadi Bapeda. Nah, saya udah kelihatan gitu kan, ya full dulu lah. Pengen tahu ya permainan sampai di mana, atau kali aku yang pegang sampai Oktober 2017. Kamu mau keluar aja, aku pengen lihat tikusnya kemana, diikutin aja dulu. Aku mau lihat permainannya. Oh sih iya, saya ngomong jujur nih, saya nggak terlalu bodoh, saya bilang. Saya ini cuma pura-pura goblok aja, pinter sekali juga enggak sih aku jujur aja. Aku lepasinnya tali ya, aku liatin kemana mainnya nih. Nah ini tangkap kan? Siapa yang main semua, ada suratnya semua. Baru saya naikin ke Tuti. Aku udah hitung nih, oh nggak bisa, nggak apa-apa, losin dulu. Aku pengen tahu mainnya di mana mereka. Kayak tikus kita ikat aja kan, diikat kakinya. Ini jalan ikutin mana dulu. Sarangnya di mana nih, ikutin dulu. Udah tahu dia bawa makanan ke sarangnya situ, tutup. Bisa bahasa kamu, aku tunu tuh bakar, tunu sama api. Lihat aja kemana, oh itu udah. Maksudnya aku tahu kayak gitu cara main. Kan gila.
gila aja nih. Bu Tuti ketakutan, diancam kan. Wah, masa saya minta belas SMS. Siapapun SKPD yang berani nyusupin masukin dari belakang, saya pecat semua. Kalau enggak itu, masih mau main juga loh. Masih mau nitip juga. Makanya saya bilang SKPD 2015 ini tidak semua orang baik, saya jadi tahu. Karena masih berusaha masukin dana siluman. Saya belum tahu kan ini kan. Oh ya siapa udah dapat. Langsung ketawa mainnya seperti itu. Ini duit. Jadi kerja sama Bekasi, bikin Bekasi jadi kaya. Kan untuk rakyatnya juga. Kenapa kita mau tolong orang Bekasi? Karena orang Bekasi itu tuh yang buat kita jadi kaya di Jakarta. Semua yang kerja di pegawai-pegawai yang bawah itu siapa? Orang Bekasi, Tangerang. Nah kalau mereka juga hidup sejahtera, dia produktivitasnya juga tinggi di Jakarta. Kalau ini tinggi di Jakarta, perusahaannya untung, makannya lebih banyak, pajak pembangunan itu pasti 10% masuk kita. Ya kan? Kalau dia perusahaannya untung, perusahaan itu PT Jakarta loh Pak, perusahaannya Pak semua Pak. Begitu dia bayar pajak, 20% masuk DKI lagi. Jadi itu bisnis. Jadi itu namanya teori, Anda mengusahakan kesejahteraan sekitar kita. Karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita. Dari mana? Tadi saya jelaskan. Gamblang saya gambarin kayak begitu. Lalu bagaimana? Kalau misalkan dia sejahtera semua, maju nggak? Bikin mall nggak? Semua di Bekasi segala macam gitu Pak. Rumah-rumah pasti bikin. Bekasi tanah kita 100 hektar Pak. Nanti kalau sistem kita jalan, bisa kita bikin rusun di situ Pak. Jadi harus itu cara berpikir kita gitu Pak. Kita punya duit, punya masalah. Masalah itu adalah solusi sebetulnya. Itu masalah sampah kan, harus pikirin apa. Ya tertak aja Pak, mau cegat-cegat preman bisa disuruh minta polisi lacak juga ada ketahuan bahwa premannya siapa-siapa. Mantan preman kalau udah jadi DPRD nggak berani ribut. Dia udah kaya, takut. Jadi orang biasanya udah jadi pejabat tuh nggak suka ribut Pak. Makanya orang suka salah ngitung sama saya. Jadi gubernur pasti nggak berani ribut. Gubernur kan, masa saya nggak pernah ngerasa aku jadi pejabat masalahnya dari dulu. Itu yang salah. Saya sama dia itu teman saya sama loh. Gue tanya sama teman-teman saya. Saya sikapnya karakternya masih sama nggak? Sama. Cuma mereka bilang sekarang kamu lebih sopan ngomongnya, lebih halus. Itu aja yang beda. Tapi seorang pada marah-marah juga. Kawinan juga kemarin ada ibu-ibu orang Batak, orang Kristen jangan marah-marah, nanti malu Tuhan. Kurang ajar juga ibu-ibu. Nanti Tuhan berkatin, shalom. Orang Batak kawin mana? Salamin. Oh ya terima aja lah. Jangan marah-marah, nanti malu Tuhan. Jangan ngomong kasar, dia bilang. Jangan ngomong kasar. Aku mau jawab enggak, ada ya. Pulang aku pikir oh benar juga. Dia ngomong benar. Nah, peringatan 1, SP1, SP2, SP3. Bapak bikin aja nanti. Saya udah ngomong di media. Saya udah sengaja nih. Saya kan selalu tes kan. Saya bilang sama media. Saya bilang Bekasi harusnya bantu kita dong untuk meluan prestasikan si Gondang Tua Jaya, betul nggak? Bukan nyerang gubernur. Saya belum pernah dengar anggota DPRD marahin Gondang Tua. Terima duit atau nggak? Saya nggak tahu. Saya suruh selidikin PPATK. Suruh keluar itu mau lihat kencing-kencing nggak? Kalau gratifikasi itu kasih tahu anggota DPRD oknum di sana. Kalau ada gratifikasi itu bisa dikatakan tindakan pidana pencucian uang. Berarti seluruh harta Anda akan habis. Jadi Gondang Tua kasih siapa dia mau kenakan itu. Cek aja. Kirim surat Pak Heru, siapin draftnya. Tidak ada MOU dengan dia kan, ada dasar kan. PPATK.